Saya Aditya Bagus, kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah simulasi bisnis dengan materi mulai dari pengertian bisnis model kanvas, manfaat bisnis model kanvas, ada lagi tentang studi kasus, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, kita ke yang pertama. Pengertian model bisnis kanvas. Nah, bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambar ide bisnis dan juga realitasnya secara tepat. Pada awalnya, model bisnis kanvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, di dalamnya ia menerangkan mengenai framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting yang ada di dalam model bisnis. Nah, selanjutnya yang kedua, apa aja sih manfaat-manfaat model bisnis kanvas itu? Yang pertama ada mempersingkat waktu penulisan perencanaan. Nah, dengan BMC ini, maka perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang telah ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin-poin ini semakin terarah dengan adanya blok yang telah disediakan. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan fokus perusahaan. Nah, bisnis model kanvas dapat meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting dari perencanaan penting yang telah dibuat. Dalam hal ini, perusahaan perlu fokus pada elemen-elemen paling penting terlebih dahulu yang dinilai memberikan dampak besar dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Nah, intinya, bisnis model kanvas ini dapat membantu pemahaman dan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis sehingga dapat terlihat kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya. Hal tersebut akan membangun model bisnis sedemikian rupa sehingga keseluruhannya terdiri dari lebih besar dari jumlah bagian yang ada. Yang ketiga, manfaatnya yaitu lebih terstruktur. Perlu diketahui, dengan menggunakan bisnis model kanvas, maka pelaku bisnis tidak perlu membuat perencanaan bisnis yang panjang dan menghasilkan banyak waktu. Bisnis model kanvas dapat dijadikan brainstorming saat meeting dengan seluruh karyawan. Nah, bagian pentingnya, bisnis model kanvas dapat mempercepat meeting dan membuat diskusi menjadi lebih terstruktur, tidak melenceng ke pembahasan yang lainnya. Keempat adalah mengurangi resiko. Nah, bisnis model kanvas dapat mengurangi resiko dari kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Jadi secara tidak langsung, BMC dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk suatu perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pelaku bisnis sedang melakukan eksekusi bisnis, maka mereka dapat menjadikan BMC sebagai panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Demikian perusahaan dapat mengurangi resiko kekeliruan dan eksekusi bisnis. Manfaat terakhir yaitu membantu perusahaan dalam memonitor kinerja bisnis. Dengan BMC ini, perusahaan dapat memonitor kinerja bisnis dengan lebih baik dan memperbaiki model bisnis secara terus-menerus. Setelah manfaatnya, kita akan mengambil studi kasus yang berkaitan dengan model bisnis kanvas ini. Bisnis kanvas yang menarik akan diulas yaitu produk bakery berupa roti O. Nah, saya di sini mengambil peranan sebagai konsumen karena pesona rasa kopi Meksiko yang tercium dari kejauhan dan menarik semua orang berjalan ke dekat toko. Saat pergi, sejumlah gerai di mall akan melihat berapa jauh antrian di depan kasir gerai. Oh, ternyata berderet panjang. Ini menjadi tantangan baru bagi
gerai roti O. Nah, brand roti O ini sendiri didirikan pertama kali di stasiun kota Jakarta Barat pada tanggal 23 Mei tahun 2012. Awal dibuka, roti O sudah bisa menarik banyak hati masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong memadati kedainya yang baru buka tersebut. Bahkan, seiring berjalannya waktu, brand roti O masih mampu bersaing dengan banyaknya brand roti keluaran terbaru. Roti O mampu menunjukkan eksistensinya sebagai brand roti yang begitu digemari oleh masyarakat. Terbukti hingga tahun 2023, brand roti O berkembang menjadi lebih besar dengan berhasil membuka sekitar 680 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Nah, isi dari brand roti O atau gerai-gerai roti O dapat dijabarkan sebagai berikut. Nanti akan ada di samping saya. Yang pertama ada key partner. Nah, roti O ini kerjasama dengan supplier. Adanya kerjasama dengan satu supplier saja tidak akan cukup. Sebelum membuka toko ini harus mencari dahulu toko mana yang menyediakan bahan baku untuk cadangan jika dari supplier satu kehabisan stok barang. Supplier yang bekerja sama dengan roti O yaitu supplier bahan baku. Untuk menjalin kerjasama dengan partner yaitu tentunya dengan memberikan harga yang spesial agar partner mau bekerja sama untuk pembayaran. Kalau bisa sama-sama saling percaya. Yang kedua ada value proposition. Kekuatan dari elemen ini yaitu pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang diberikan kepada roti O. Peluang dari elemen-elemen tersebut yaitu membuka cabang baru di kota-kota besar agar pelanggan yang mau membelinya bisa langsung memesan. Nah, akan tetapi kelemahan pesaing yang membuka kue dan menawarkan harga yang lebih murah dari roti O. Yang ketiga ada customer segment. Nah, segmentasi perusahaan sangat luas, tetapi fokus utamanya adalah usia. Nah, sehingga target audiens utamanya adalah anak muda berusia 12-23 tahun. Karena roti O banyak dijual di mal-mal besar, bahkan di kota-kota besar. Nah, kedua, karena anak muda sering bermain di mal dan sering mencari makanan baru yang unik. Roti O benar-benar fokus pada anak muda. Harganya yang sangat rendah, dan roti O adalah solusi untuk anak muda. Karena rasanya yang unik dan dapat mempertahankan pelanggannya yang berorientasi pada anak muda. Dan yang menarik dari target pasar anak muda yaitu saat anak muda ini pasti akan pergi ke mal bersama keluarganya dan merekomendasikannya kepada keluarganya saat berada di sana. Selanjutnya ada key activity. Kualitas pelaksanaan sistem produksi dalam roti O cukup baik. Adanya standarisasi dalam pembuatan produk, kelemahan dari tingkat efisien dan pembuatan produk membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses produksi yang memungkinkan bisa ditiru oleh pesaing, peluang elemen-elemen adanya mesin-mesin yang lebih canggih, sedangkan untuk ancamannya adalah terganggunya aktivitas produksi karena pihak supplier yang terlambat dalam mengirimkan apabila roti O memesan dalam jumlah yang banyak. Ada lagi key research. Kekuatan yang dimiliki oleh elemen ini dapat memprediksi sumber daya yang diperlukan oleh roti O dan memiliki supplier yang tetap. Kelemahannya yaitu sumber daya utama dapat ditiru oleh pesaing. Kualitas bahan baku dapat mudah ditiru. Peluang elemen untuk mencari supplier bahan baku yang lebih mudah mungkin bisa memesan dari luar, tapi memiliki kualitas yang sama. Ada resiko penggandaan bahan baku akan sulit karena meningkatnya pesaing. Adapun customer relationship, roti O memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan karena sering memberikan diskon atau voucher-voucher kepada pelanggannya. Peluang ini dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan roti O. Ada lagi channel. Nah, saluran distribusi yang efektif karena sudah terdapat di toko dan ada di mall-mall. Selain itu, sudah terdaftar di beberapa fitur delivery order online, bisa melalui GoFood atau ShopeeFood, untuk mengantarkan pesanan sehingga mudah konsumen untuk bisa membeli roti O tanpa harus datang
dan mengantri. Selanjutnya ada cost structure. Nah, roti O ini berfungsi pada cost biaya variabel dan tetap seperti bahan baku, packaging, promosi, dan lainnya. Untuk biaya tetap yaitu hanya gaji karyawan. Selanjutnya ada revenue stream. Roti O memiliki keuntungan besar dalam menjualnya. Harganya ditetapkan oleh Roti O cukup dapat membuat pelanggan tertarik dan sudah dapat dijangkau oleh pelanggan. Hal ini akan memungkinkan untuk membuka franchise atau memiliki sales penjualan untuk dapat pendapatan yang berulang. Nah, penjualan yang dilakukan oleh Roti O ini yaitu dengan menjual produk-produk yang dibuatnya sendiri. Produk tersebut yaitu penjualan Roti O di mall, di store bakery, dan stasiun. Hal ini dapat membuat penjualan produk Roti O akan semakin naik karena banyak pelanggan yang membeli secara langsung. Nah, kesimpulannya yang terakhir dari studi kasus model kanvas ini adalah adanya model bisnis kanvas sangat bermanfaat untuk menjalankan bisnis bakery pada brand Roti O. Hal tersebut terbukti dari banyaknya outlet dari tahun ke tahun semakin bertambah. Bahkan pada tahun ini tercatat sudah memiliki 680 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk materi simulasi bisnis kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya. Saya Ditya Bagus, sampai jumpa.